وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu nasihat tajam sekali dari seorang ulama Andalusia yang hidup di kisaran abad keempat. Beliau adalah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Akhlaq wa Siyar mengatakan hayatus syaitan tarkul ilm. Kehidupan setan itu tidak belajar. Jadi kehidupannya setan tidak belajar. Karena setan itu sangat anti dengan kebenaran. Sehingga semua pintu-pintu kebenaran dijauhi oleh setan. Dan pintu kebenaran terbesar adalah menuntut ilmu. Jadi kalau saat ini Anda hadir menuntut ilmu, ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar musuhnya setan. Karena Anda telah menjalani satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupannya setan. Baiklah, jamaah sekalian, di dalam surat Fatir ayat yang ke-15 Allah menegaskan dua status abadi. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai kalian semua manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Kalian itu sangat butuh dengan Allah. Wallahu huwal ghani. Sementara Allah itu dialah yang sesungguhnya maha kaya, Al-Hamid, lagi maha terpuji. Jadi di dalam ayat ini status abadi yang pertama adalah status fakirnya manusia. Status fakirnya manusia kepada Allah adalah status abadi. Karena Anda tidak bisa sama sekali melepaskan fakir Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Masalahnya butuh Anda kepada Allah bukan cuma dalam satu hal, tapi setiap tetes darah, setiap detak jantung, setiap hirupan udara, setiap detik dalam perjalanan hidup Anda, semuanya adalah anugerah dari Allah. Anda bisa melepaskan fakir dan butuhnya Anda terhadap manusia. Adapun fakir dan butuhnya Anda kepada Allah sama sekali nggak mungkin lepas. Maka status abadi yang pertama adalah fakirnya Anda kepada Allah. Status abadi yang kedua adalah ghani, maha kayanya Allah. Maha kayanya Allah dalam arti Allah memiliki segalanya yang menjadi fakir dan butuhnya Anda. Jadi tidak ada butuh Anda, melainkan ada di tangan Allah. Dan Allah memilikinya tanpa batas. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan status abadi kita adalah fakir kepada Allah, kemudian
Allah pun status abadi dirinya adalah Al-Ghani, Maha Kaya, sehingga semua kebutuhan fakir ini hanya ada pada yang Maha Kaya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai dirinya dengan sejumlah nama-nama yang membuat fakir ini selalu optimis dengan yang Al-Ghani, yang Maha Kaya. Yang pertama, Allah menamai dirinya dengan Ar-Razzaq. Yang kedua, Allah menamai dirinya dengan Al-Wahhab. Kemudian Allah menamai dirinya dengan Al-Karim. Lalu nanti Allah akan kita ketemukan Allah menamai dirinya dengan Al-Mannan. Kemudian Allah menamai dirinya juga dengan Al-Jabbar. Semua nama-nama yang saya sebutkan artinya Maha Memberi. Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Jabbar, Al-Karim, Al-Mannan, nanti ada lagi Al-Mu'ti. Ini 5 nama Allah pada prinsipnya berarti Maha Memberi, tapi dengan pemberian yang berbeda. Ar-Razzaq adalah pemberian Allah karena ikhtiar dan usaha Anda. Anda sebagai karyawan akhir bulan dapat gaji. Gaji ini pemberian Allah atas ikhtiar Anda. Ini dinamakan Ar-Razzaq. Anda berdagang, pulang bawa untung. Untung itu adalah pemberian Allah karena sebuah ikhtiar Anda berdagang. Ini dinamakan dengan Ar-Razzaq. Kadang-kadang pemberian yang Maha Kaya kepada yang fakir itu adalah Al-Wahhab, Allah Maha Memberi. Apa itu Al-Wahhab? Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Memberi lebih dari apa yang Anda harapkan. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim minta anak, Allah berikan anak. Tapi juga Nabi, tapi juga Rasul. Padahal yang diminta hanya seorang anak, lalu Allah memberikan lebih dari sekedar yang diminta. Nomor 2, Al-Wahhab itu bahwa Allah memberi dalam hal-hal yang sudah tidak dalam ikhtiar Anda lagi. Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya sudah menopos, lalu Allah berikan dia anak saat tidak ada ikhtiar untuk memiliki anak itu. Itu dinamakan dengan Al-Jabbar, artinya Allah Maha Memberi, tapi dalam rangka menambal. Semua pemberian-pemberian Allah dalam rangka menambal kekurangan-kekurangan Anda, ini dinamakan Al-Jabbar. Allah menambal rasa takut Anda dengan ketenangan. Allah menambal kegelisahan Anda dengan kebahagiaan. Allah menambal sakit Anda dengan sehat. Allah menambal kekurangan Anda dengan kecukupan. Allah menambal kekhawatiran Anda dengan rasa tenang. Semua pemberian-pemberian Allah untuk menambal kekurangan-kekurangan Anda ini dinamakan Al-Jabbar. Lalu kemudian kadang-kadang pemberian Allah itu adalah Al-Karim, pembahasan malam ini. Al-Karim adalah pemberian-pemberian Allah yang akan menjadi ibadah dan kemuliaan. Allah berikan Anda uang, ternyata uang ini menjadi umrah. Ini pemberian Allah yang kemudian menjadi kemuliaan dan ibadah. Pemberian seperti ini dinamakan Al-Karim. Allah berikan Anda uang yang kemudian 50%-nya menjadi sedekah kepada orang-orang yang butuh. Pemberian Allah yang akan menjadi ibadah Anda ini dinamakan Al-Karim. Allah Maha Memberi. Jadi terhadap pemberian-pemberian Allah yang tidak akan menjadi kemuliaan dan ibadah, itu dinamakan in'am. Itu dinamakan dengan in'am, itu dinamakan dengan nikmat.
Terkadang Allah memberikan nikmat, tapi terkadang Allah berikan karamah. Allah berikan nikmat karena Dia adalah an'ama yun'im. Allah berikan karamah karena Allah adalah karim. Dua-duanya pemberian. Bedanya, kalau Allah berikan Anda sesuatu yang tidak akan menjadi kemuliaan dan ibadah, itu artinya Allah memberikan nikmat. Tapi kalau Allah berikan Anda sesuatu yang akan menjadi ibadah, sesuatu yang akan menjadi kemuliaan, ini dinamakan dengan Al-Karim. Maka Al-Karim dalam bahasa Arab artinya dua, memberi dan mulia. Memberi dan mulia. Ini dua makna dalam satu kata, betul. Kenapa? Karena semua pemberian yang akan menjadi kemuliaan, yang akan menjadi ibadah, pemberian Allah yang akan menjadi kebaikan Anda untuk orang lain, pemberian Allah yang akan menjadi dermawan Anda untuk orang lain, ini tidak sekedar nikmat, ini karamah. Ini dinamakan dengan karimnya Allah. Nah, ini ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Baiklah, kita malam ini lanjutkan nama Allah Al-Karim. Pertemuan lalu telah disampaikan dua penafsiran nama Allah Al-Karim. Pertama Imam Al-Qurtubi, yang kedua Imam Ghazali. Malam ini kita akan insya Allah sampaikan penafsiran Al-Karim yang sangat panjang lebar dari seorang ahli tafsir terkemuka dalam mazhab Malik. Beliau adalah Imam Ibnul Arabi. Beliau mengatakan nama Allah Al-Karim yang artinya maha baik, yang artinya maha mulia, yang artinya maha memberi. Al-Karim ini memiliki lebih dari 15 tafsir. Gabungan ke-15 inilah yang dinamakan dengan Al-Karim. Yang pertama, Al-Karim itu Al-Mu'ti la li'iwad. Allah itu Al-Karim, maha memberi. Al-Karim, ingat, tidak semua pemberian itu karim. Kadang-kadang pemberian itu rezak dan lain-lain. Adapun pemberian Al-Karim, kata Imam Ibnul Arabi, yang maha memberi bukan untuk mendapatkan ganti. Tidak ada yang memberi selain untuk mendapatkan ganti. Cuma orang-orang yang ikhlas memberi untuk mendapatkan ganti dari Allah. Orang-orang yang tidak ikhlas memberi untuk mendapatkan ganti dari manusia. Namun pertanyaan, adakah selain Allah yang memberi bukan untuk mendapatkan timbal balik? Tidak ada. Kenapa begitu? Karena selain Allah itu fakir. Pemberian-pemberian kita akan mengurangi milik kita. Pemberian Allah tidak akan mengurangi apa-apa pada kekayaan Allah. Karena pemberian akan mengurangi milik kita, maka kita nggak mungkin memberi kecuali untuk mendapatkan tambal sulam. Maka Allah itu menamai dirinya Al-Karim karena Allah maha memberi bukan untuk mendapatkan apa-apa. Nomor dua, Allah itu Al-Karim Al-Mu'ti la li sabab. Yang maha memberi bukan karena ada sebab tertentu. Anda sulit memberi tanpa sebab. Seseorang membantu Anda untuk sesuatu hal, lalu Anda memberi. Kalau Anda tidak dibantu, mungkin Anda juga nggak memberi. Jadi Anda butuh sebab, butuh faktor, butuh alasan untuk memberi. Makanya Anda tidak dinamakan Al-Karim. Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah maha memberi tanpa menunggu alasan. Allah maha memberi walau tidak ada sebab, walau tidak ada faktor. Ya, nanti dalam tidur Anda tak melakukan apa-apa. Anda tak sedang melakukan apa-apa untuk Allah sedang tidur. Tapi di detik Anda bernafas, jantung Anda sehat, paru-paru Anda bagus, kemudian nggak ada serangan jantung, nggak ada serangan macam-macam. Perhatikan betapa Allah memberi tanpa sesuatu pun Anda lakukan.
Betapa Allah memberi tanpa alasan untuk memberi. Itulah Al-Karim itu, yang maha memberi tanpa butuh alasan untuk memberi. Selanjutnya Imam Ibnul Arabi mengatakan Al-Karim itu la yahtaju ila wasilah, yang maha memberi tanpa harus ada koneksi. Orang tertentu kadang-kadang nggak bisa memberi kalau belum ada yang melakukan koneksi. Begitu ada koneksi orang dekat, barulah orang memberi. Sama dengan kita juga. Kita seringkali untuk memberi membutuhkan rekomendasi, barulah kita memberi. Tapi Allah Azza wa Jalla, butuhkah Allah itu rekomendasi, koneksi untuk bisa memberi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah itu Al-Karim, tidak butuh rekomendasi untuk memberi. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini yang keempat, la yubali bil mu'ta mu'minan aw kafiran. Allah itu menamai dirinya Al-Karim, Maha Pemurah, Maha Memberi. Al-Karim itu adalah yang Maha Memberi dan tidak peduli yang menerima pemberian orang baik atau yang menerima pemberian ini adalah seorang manusia. Allah memberi kepada orang-orang yang beriman, tapi Allah juga memberi kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala Al-Karim alladhi yastabshiru biqabuli ata'ihi. Allah itu Al-Karim karena Allah sangat gembira pemberiannya diterima. Allah sangat bergembira saat pemberiannya kita terima. Beda dengan manusia. Manusia memberi setengah berharap semoga Anda nggak terima. Itu sebagian manusia begitu. Tentu bukan Anda ya. Tetapi Allah Al-Karim itu, Allah sangat ridho, Allah sangat gembira ketika Anda menerima pemberian-pemberian Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah berfirman, pemberian dan nikmat-nikmat Allah jadikanlah buah bibir kalian. Jadi Allah ingin pemberiannya menjadi buah bibir dalam pembicaraan. Berikutnya, Al-Karim itu adalah alladzi yu'ti wa yusni. Al-Karim itu adalah Allah yang maha memberi, lalu kemudian menyanjung orang-orang yang bersyukur. Allah berikan Anda sesuatu, kemudian Anda bersyukur, lalu kemudian Allah akan menyanjung syukur Anda. Jamaah sekalian, bukankah syukur Anda itu saja pemberian Allah? Syukur Anda itu pemberian Allah, kemudian Allah sanjung Anda, padahal untuk sesuatu yang Allah berikan kepada Anda. Orang lain tidak diberikan Allah syukur, tapi Anda, Allah berikan nikmat, kemudian Allah berikan syukur. Dan ingat jemaah sekalian, kalau Allah memberikan Anda nikmat, saat yang sama Allah berikan Anda syukur, ini sempurnanya nikmat dunia dan akhirat. Tapi sekiranya Allah berikan Anda nikmat, namun Allah tidak berikan syukurnya, nikmat ini nikmat dunia Anda, tapi akhirat ini akan jadi malapetaka. Nah, saat Anda bersyukur atas nikmat Allah, syukurnya Anda itu adalah pemberian Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyanjung syukur Anda. Padahal Allah yang memberikan syukur itu. Itulah Al-Karim. Kemudian kata Imam Ibnul Arabi, Allah itu Al-Karim ata'uhu lil muhtajina wa ghairihim. Karena Allah maha memberi kepada yang butuh ataupun kepada yang berkecukupan. Allah memberi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuh. Tapi Anda lihat, pemberian Allah pun tidak lantas berhenti karena seseorang sudah kaya. Oh, fulan udah kaya, Allah gak ngasih lagi. Udah ada sejarahnya begitu. Ini orang-orang miskin Allah berikan, tapi orang-orang yang sudah kaya juga tetap Allah berikan. Kenapa? Karena Allah itu adalah Al-Karim.
Berikutnya yu'ti man yalumuhu. Allah tabaraka wa ta'ala menamai pemberiannya dengan Al-Karim, kemuliaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi walaupun untuk orang yang akan mencela Allah. Allah kasih Anda uang 50.000, padahal kebutuhan Anda 5 juta. 50.000 untuk kebutuhan yang sangat banyak pasti akan dicela. Ya cuma segini, itu kan mencela namanya. Allah tahu pemberiannya akan menjadi celaan Anda, namun Allah tetap memberi. Jadi betapa banyak pemberian Allah yang diam-diam kita celah. Kita celah mungkin dengan hati kita, dengan pikiran kita. Tapi walaupun pemberian Allah ini akan menjadi celaan kita, ternyata lantas Allah tidak berhenti memberi. Allah memberi walau Allah tahu pemberiannya akan menjadi celaan. Walau Allah tahu pemberiannya tidak dihargai. Berikutnya Al-Karim itu kata beliau adalah yu'ti qabla su'al. Al-Karim itu adalah yang memberi walau Anda tidak meminta apa-apa. Pemberian Allah tanpa diminta, lautan gak bertepi sama sekali. Dan pemberian Allah karena meminta, itu hanya beberapa tetes saja. Jadi ini ada dua pemberian Allah. Terkadang Allah beri karena Anda meminta. Tapi kadang-kadang Allah memberi tanpa Anda meminta. Manakah yang lebih banyak? Pemberian Allah karena Anda minta atau pemberian Allah tanpa Anda minta? Ternyata pemberian Allah tanpa Anda meminta jauh lebih luas daripada pemberian Allah karena Anda meminta. Al-Karim berikutnya kata beliau, alladzi yu'ti bit-ta'arrud. Al-Karim itu adalah yang maha memberi walau dengan bahasa isyarat. Jadi meski Anda tidak bahasakan keinginan Anda secara verbal, Allahumma, Anda tidak sampaikan kata-kata formal untuk meminta, tapi Anda berikan isyarat kepada Allah. Allah akan memberi walau dengan isyarat tanpa kata. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berubah arah kiblat. Yang tadinya Masjidil Aqsa menjadi Ka'bah. Ini keinginan besar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi rasa malu menghalangi beliau untuk terus terang meminta. Setiap kali muncul keinginan perubahan kiblat, Nabi memandang ke langit. Nanti keinginan itu muncul, memandang lagi beliau ke langit. Beliau tidak meminta dengan kata, dengan mengangkat tangan. Beliau hanya meminta dengan melirik ke langit setiap kali keinginan itu muncul. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falwaliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Wahai Muhammad, kami telah melihat pandanganmu bolak-balik ke langit. Kami akan mengubah kiblat menjadi yang engkau senangi. Maka lakukanlah syarat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, sekali lagi Allah Al-Karim, karena dalam hal ini Nabi tak meminta perubahan kiblat itu dengan kata-kata doa atau dengan mengangkat kedua tangan meminta. Beliau hanya melirikkan pandangan ke langit, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim karena idza qadira afa wa idza wa'ada waffa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih memaafkan daripada menghukum. Itulah Al-Karim. Al-Karim maha baik atau maha memberi lagi maha mulia. Di antara maha mulia, maha memberinya Allah lebih suka memaafkan daripada menghukum. Di dalam menghukum Allah menghukum, tapi dalam memaafkan Allah berikan Anda maaf.
Jadi Allah lebih memilih memaafkan karena di situ ada pemberian maaf ketimbang menghukum. Padahal kita orang yang sudah layak untuk dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Selayak-layaknya Anda diazab, namun kemudian Anda istighfar, Allah akan memilih istighfar Anda daripada menghukum Anda. Walaupun Anda sudah sangat layak untuk dihukum. Di zaman Nabi kita ada seorang Sa'ad bin Mu'adz namanya. Beliau pemuka, salah satu pemuka Ansar. Beliau masuk Islam, beliau ketika wafat di usia 36 tahun. Ketika beliau wafat, Nabi kita sedang berada di Madinah di luar Madinah bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW berdiri dengan cepat, seolah-olah beliau kaget. Lalu berjalan cepat pulang ke kota Madinah. Berjalan cepat, sesekali tersandung. Selendang beliau tanpa beliau sadar beliau seret. Sahabat-sahabat yang bersamai Nabi kita bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini?" Tiba-tiba berdiri. Lalu Anda berjalan cepat, tidak peduli kaki tersandung, selendang terseret. "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata Nabi, Sa'ad bin Mu'adz baru saja wafat. 70.000 malaikat sedang dalam perjalanan turun untuk ikut melayat dan menyolatkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Kita harus cepat, gak boleh keduluan oleh malaikat. Baik. Jenazah Sa'ad bin Mu'adz disalatkan, lalu kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi'. Begitu jenazah ini diletakkan di dalam liang lahat, tiba-tiba Madinah mengalami gempa. Gempa sekali, beberapa kali. Tidak pernah Madinah ini gempa. Sahabat bertanya, "Rasulullah, gempa apa ini?" Kata Nabi SAW, "Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad." Singgasana Allah bergetar karena kematian Sa'ad. Pertanyaan jamaah sekalian, jenazahnya disalatkan dan dilayat 70.000 malaikat. Kematiannya mengakibatkan singgasana Allah bergetar. Berapa lama Sa'ad bin Mu'adz punya usia di dalam Islam? 6 tahun. Beliau masuk Islam di usia 30 tahun. Lalu di usia 36 tahun beliau meninggal dunia. Hanya 6 tahun saja usia beliau berislam. 6 tahun saja usia beliau salat. 6 tahun saja usia beliau puasa. 6 tahun saja usia beliau untuk menjalankan ibadah di depan Allah Azza wa Jalla. Tapi Anda lihat kematiannya sedemikian luar biasa. Jemaah sekalian, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mulia lagi Maha memberi. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala idza wa'ada waffa. Allah itu Al-Karim, Maha mulia, Maha memberi. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ingkar terhadap janji-janji. Tidak ada janji-janji Allah yang tak ditepati. Semua janji Allah ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman persoalan kita persoalan tidak yakin, tidak percaya. Misalnya begini, Anda yang sedang dalam keadaan susah, bukankah Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri." Ini janji Allah, tapi kenapa kita tidak percaya? Uduruni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan kabulkan. Ini janji Allah juga. Tapi kenapa kita tidak percaya? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang Maha menyembuhkan. Kenapa kita tidak percaya juga? Jadi banyak sekali janji-janji Allah bagi kita adalah keraguan-keraguan. Tak ada yakin, tak ada percaya. Padahal Allah Al-Karim idza wa'ada wafa. Tidak ada janji yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau seorang dokter memvonis Anda
penyakit kamu ABC, obatnya ABC. Sebenarnya Anda nggak ngerti apa-apa, tapi Anda sangat percaya. Tapi Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Kenapa Anda ragu? Giliran dokter bicara Anda percaya padahal nggak ngerti apa-apa. Giliran Allah yang bicara ternyata Anda ragu. Allah janji ragu. Apa masalahnya jemaah sekalian? Yakin kepada selain Allah tidak bernilai ibadah, makanya mudah. Tapi yakin kepada Allah nilainya ibadah, makanya susah. Di mana susahnya? Yakin kepada Allah itu membutuhkan tempat yang bersih, yaitu hati yang bersih. Maka kalau hati ini udah kotor, di dalam mustahil ada yakin kepada Allah. Mustahil. Yakin kepada Allah itu bukan soal bukti, bukan soal logis atau enggak logis. Keterangan dokter kepada Anda enggak ngerti, artinya enggak logis bagi Anda, tapi Anda yakin aja. Nih, orang-orang Quraisy di satu malam bulan purnama berkumpul di Mina. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencari tempat perkumpulan Quraisy untuk beliau datang menyampaikan Islam. Nah, malam bulan purnama itu berkumpullah orang-orang Quraisy di Mina. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyampaikan Islam. Orang-orang Quraisy ini berkumpul sejenak. Mereka mengatakan, Muhammad, di atas kepalamu ada bulan. Kalau bulan itu terbelah menjadi dua, kami masuk Islam. Kami yakin dengan rasulnya dirimu, kami yakin dengan agamamu yang bernama Islam. Tapi kami yakin kalau bulan yang saat ini purnama terbelah dua masing-masing menjadi bulan sabit. Oh, kalau ini permintaan yang tidak ada dalam kemampuan manusia, berarti solusinya adalah doa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam munajat. Beliau minta maaf, minta bantuan kepada yang nggak pernah menolak doa. Setelah itu Nabi kita mengisyaratkan ke bulan purnama dengan telunjuknya. Perlahan-lahan bulan yang sedang purnama terbelah dua, masing-masing menjauhi menjadi sabit. Pertanyaan jamaah sekalian, bukti yang mereka minta terpenuhi atau tidak? Bukti terpenuhi. Logisnya mereka yakin atau tidak yakin? Tapi nyatanya mereka yakin atau tidak? Yakin kepada Allah itu bukan soal bukti. Senyata-nyatanya bukti mereka tidak yakin. Yakin kepada Allah itu bukan soal logika. Keterangan dokter yang gak logis bagi akal awam saya, tetap saja saya percaya. Sekali lagi, yakin kepada Allah itu ibadah. Sehingga yakin ini membutuhkan tempat yang bersih, yaitu hati. Maka kalau hati saya ini udah kotor, sejelas-jelasnya bukti saya gak akan yakin kepada Allah. Saya gak akan yakin. Bukan, saya nggak bisa yakin. Kenapa? Hati yang kotor ini nggak bisa menumbuhkan yakin itu. Nah, Anda kan tahu kisah Juraij, disampaikan Nabi kita dalam hadis sahih. Seorang pemuda ahli ibadah di tengah Bani Israel, lalu kemudian diuji coba oleh orang-orang Bani Israel. Anda tahu masyarakat Bani Israel adalah masyarakat pelacuran. Sangat banyak pelacur di tengah Bani Israel. Nah, sepakatlah orang sekampung menguji imannya Juraij. Dicari pelacur paling cakap, mungkin sekelas sekelas artis lah, dengan bayaran tertentu untuk mencelakai imannya si Juraij. Pelacur ini sebenarnya tidak berhasil, tapi bayaran ini sangat fantastis sekali.
Akhirnya dia menawarkan diri kepada penggembala kambing. Penggembala kambing miskin segala-galanya, miskin uangnya, apalagi hatinya. Setelah hamil, melahirkan, dia datangi orang kampung nih, anaknya Juraij. Dimusnahkan, dihancurkanlah pondok tempat Juraij beribadah. Lalu Juraij bertanya, ada apa dengan kalian ini? Mereka mengatakan, mestinya gak usah banyak cakap Juraij. Ini anak hasil zina kamu. Juraij mengatakan, saya gak ngerti. Mereka mengatakan, gak usah pura-pura. Ini berdasarkan pengakuan wanita yang melahirkannya adalah anak dan darah dagingmu. Nah, di posisi sedang tertuduh, Anda mungkin tidak bisa membela dengan kata-kata. Tidak usah banyak cakap. Juraij rahimahullah ta'ala melakukan salat 2 rakaat. Anda tahu jemaah sekalian, salat 2 rakaat ini senjata pamungkasnya orang beriman. Sarah, istrinya Ibrahim alaihissalam, sewaktu tertangkap oleh penguasa Mesir dan Sarah harus meladeninya sebagai seorang suami. Sarah mengatakan, gak jadi soal, wahai Tuan Raja. Kau dapatkan apa yang kau inginkan, tapi izinkan saya salat 2 rakaat. Akhirnya Anda tahu Sarah radhiyallahu anha salat 2 rakaat. Selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ternyata raja tersebut lumpuh total, padahal nggak ada kolesterol. Kalau orang sekarang lumpuh itu ada kolesterol dulu. Maksud saya apa? Salat 2 rakaat dalam situasi darurat adalah senjata pamungkas. Kalau masih ada waktu Anda salat 2 rakaat, sedarurat-daruratnya persoalan Anda punya solusi. Alhasil, Juraij rahimahullah melakukan salat 2 rakaat. Setelah itu dia minta bayi tadi. Dia mengatakan, bawa ke sini bayi itu. Jadi Bani Israel ini pun membawa bayi yang baru lahir ke hadapan Juraij. Juraij meletakkan telunjuknya di perut sang bayi dan bertanya, ya hulam, man abuka? Beliau berkata, wahai anak kecil, ayahmu sebenarnya siapa? Bayi ini bicara jelas, fasih. Katanya, Abi Ar-Rai, ayahku penggembala yang di sana. Nah, hubungannya dengan kajian kita jemaah sekalian, bisakah Anda bayangkan betapa yakinnya Juraij anak ini akan bicara saat ia ajak berbicara? Wahai anak kecil, bapakmu siapa? Betapa dia sangat yakin anak ini akan berbicara. Padahal bicaranya anak yang baru lahir mustahil. Tapi betapa ia sangat yakin justru dalam situasi yang sangat mustahil itu. Dia sudah melakukan salat 2 rakaat. Tentu dia berdoa kepada Allah, entah di waktu sujud atau menjelang salam atau sesudah salam, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membuat anak ini berbicara. Dia berdoa. Tapi intinya, betapa dia sangat yakin terhadap sesuatu yang sesungguhnya mustahil. Yakinnya orang yang beriman karena keimanan mereka, bukan karena logika. Anda yakin api membakar, itu bukan keyakinan iman. Anda yakin anak kecil hanyut akan mati, itu bukan keyakinan iman, itu keyakinan logika. Keyakinan iman ini jemaah sekalian sering tidak bisa tercerna oleh logika, namun nyata. Logika kita nggak bisa cerna, anak baru lahir bicara. Logika nggak nyambung.
Karena keyakinannya orang yang beriman adalah keyakinan iman, bukan keyakinan logika. Ternyata jamaah sekalian, keimanan ini belum sering kita gunakan untuk berkeyakinan. Keimanan jarang-jarang kita gunakan untuk yakin sesuatu. Misalnya tantangan Anda sangat berat, peluang Anda sangat kecil. Biasanya Anda akan ambil kesimpulan yang sudah saya mundur saja. Kenapa Anda mundur? Karena Anda melihat tantangan ini terlalu besar, lalu peluangnya sangat kecil. Langkah logisnya ya saya mundur. Jamaah sekalian yang saya hormati, kehidupan seperti ini tidak ada dalam sejarahnya para nabi. Para nabi tidak pernah melihat ada mustahil di depan mereka. Api itu membakar, bagi Nabi Ibrahim tidak. Api ini saya akan selamat. Anak kecil itu bisu dan bisa bicara, bagi Juraij enggak, anak ini akan bicara. Karena yakinnya para nabi dan orang-orang saleh terhadap sesuatu bukan karena hitung-hitungan logika. Yakinnya mereka adalah yakin kepada Allah akan bantu saya, udah. Di tanah Arab ada seorang jamaah haji yang sedang viral. Saya lihat media sosial Indonesia ikut viralkan juga. Orang Libya, namanya Amir Al-Mahdi. Nah, Anda udah tahu ceritanya? Dia warga Libya, sama dengan Indonesia, lama menunggu kuota untuk bisa berhaji. Nah, kuota tahun ini dia berangkat. Pemeriksaan 1, 2, 3 akhirnya beliau sampai di ruang tunggu. Jelang keberangkatan pesawat, pihak keamanan bandara menjemput. Lalu pihak keamanan mengatakan ada data-data Anda yang mencurigakan dan perlu dikelirkan. Kata dia, saya harus berangkat. Kata mereka, tidak bisa berangkat kalau data-data ini nggak selesai. Tidak bisa melawan aturan itu. Akhirnya beliau pergi ke ruang pemeriksaan. Periksa, selesai pemeriksaan, pesawat sudah pergi. Dia balik ke ruang tunggu, nggak ada lagi pesawat. Semua orang mengatakan, Haji Amir, pulang saja lah, pesawat sudah pergi, pulang ke rumah saja. Kata dia, nggak, pesawat bakal datang lagi. Kata mereka, dari mana Anda tahu? Kata dia, saya mau doa. Saya mau doa, pesawatnya balik lagi. Anda yang kira-kira dengar, Anda bisa percaya? Ditertawakanlah si Haji Amir ini oleh petugas di ruang tunggu. Tapi keajaiban itu memang ada. Tiba-tiba pesawat itu datang lagi, balik lagi. Ada kerusakan mekanik yang harus diperbaiki. Begitu kerusakan ini selesai diperbaiki, sejumlah penumpang minta agar pilot membuka pintu. Pilot mengatakan enggak, perbaikan ini sebentar saja dan buka pintu makan waktu, kita nggak bisa buka. Karena perbaikan sebentar, lalu pesawat terbang, Haji Amir kembali nggak ikut. Orang-orang mengatakan sudah terbang lagi, Anda tetap nggak boleh ikut pergi, pulang saja ke rumah. Dia mengatakan enggak, saya doa lagi, dia balik lagi. Ternyata jamaah sekalian balik lagi kedua kali untuk kerusakan yang makan waktu lebih lama. Akhirnya dokternya berpikir, pilotnya berpikir, ini jangan-jangan kita kualat itu. Setelah selesai perbaikan, diperintahkan kepada kru buka pintu. Masuklah Haji Amir ini. Penerbangan pun kemudian mulus, tidak ada hambatan sampai landing di Jeddah. Jadi maksud saya jamaah sekalian apa? Lebih yakin mana Anda berdoa pesawat balik dan doa petugas mengatakan pesawat sudah terbang nggak balik. Kan petugas bilang pesawat sudah terbang nggak mungkin balik.
Dia bilang saya akan doa, dia akan balik. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kita jarang sekali menggunakan iman kita untuk yakini sesuatu. Kita untuk yakini sesuatu selalu menggunakan hitung-hitungan logika. Sementara iman ini tidak pernah digunakan, jarang digunakan untuk yakin A, yakin B, yakin C. Tapi kenapa hal itu terjadi? Tadi sudah katakan, ini adalah fakta hati yang terisi dengan kemunafikan. Jawabannya ayat 14 surat Al-Hadid, bahwa salah satu penyebab keraguan-raguan kita dalam bertuhan, dalam berallah, apa sebabnya? Kemunafikan. Baik, kita lanjutkan. Nama Allah Al-Karim berikutnya, kata Imam Ibnul Arabi, itu fa'ilaihi saghirul hajati wa kabiruha. Allah itu Al-Karim karena Allah menerima permintaan untuk kebutuhan yang kecil ataupun untuk kebutuhan yang besar. Saya kira Anda kalau ketemu dengan Bapak Presiden hanya untuk minta uang beli sendal jepit, nggak bakal dilayani. Karena orang sebesar beliau tidak melayani permintaan kecil. Pak Presiden, sendal jepit saya, nggak dilayani. Karena beliau bukan Al-Karim. Adapun Allah Al-Karim, jemaah sekalian, Allah menerima permintaan dari yang sekecil-kecilnya sampai pada yang sebesar-besarnya. Kemarin hari Arafah, lucu tapi menyentuh. Tidak semua orang Arab itu pintar kan? Jadi ada orang Arab awam sekali, lalu isu wahai fulan, kita di Arafah, semua doa hari ini didengar oleh Allah. Berdoalah, berdoa. Saya mau minta apa? Ya terserah, minta apa saja. Akhirnya orang ini berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu semua permintaan orang ini. Dan dia tak main-main, dia serius, ya Allah, aku minta kepadamu semua permintaan orang ini. Saya kemarin dengar penjelasan dari seorang ulama, mantap sekali. Kata beliau, kadang-kadang kata-kata doa itu benar-benar menyentuh Allah Azza wa Jalla, karena doa itu murni dari nurani, murni dari perasaan. Kita kan sering kalau mau berdoa cari doa dulu dalam Al-Quran, kita cari doa dulu dalam hadis. Tapi kata beliau, kadang-kadang doa itu benar-benar sangat didengar Allah Azza wa Jalla ketika saya bicara apa adanya perasaan saya. Seperti laki-laki yang saya bilang tadi, ya Allah, aku tidak minta, pokoknya apa permintaan orang ini kasihlah kepada saya. Baik, itulah Al-Karim. Al-Karim adalah yang maha memberi dan menerima permintaan dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Lalu makna Al-Karim yang ke-14 dan 15, la yu'atibu wa la yu'aqibu illa ba'dal ilm. Allah itu Al-Karim, maha mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala gak pernah mencela dan gak pernah menghukum sebelum Allah ngasih tahu. Itu orang-orang yang gak mau ngakuin Allah sebagai Tuhan, tapi tinggalnya di pedalaman hutan. Apakah Allah mencela mereka? Enggak. Apakah Allah akan menghukum mereka? Enggak. Karena Allah gak pernah mencela, Allah pun gak pernah menghukum kecuali setelah Allah memberitahu. Inilah makna Al-Karim yang ke-14 dan ke-15. Baiklah, jamaah sekalian yang saya hormati, mulai dari tafsir Al-Karim yang pertama sampai yang ke-15, semuanya menggambarkan betapa indahnya Allah itu. Betapa di depan Allah itu tidak ada harapan yang patah. Betapa di depan Allah itu tidak seharusnya ada putus asa. Anda butuh pertolongan dari manusia, siapkan putus asa Anda lebih besar daripada optimisme Anda, karena Anda berhadapan dengan manusia. Sekali lagi, kalau Anda butuh suatu pertolongan terhadap manusia, siapkan putus asa lebih besar daripada optimisme. Bahkan
Bahkan Nabi kita mengatakan wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Biasakan berputus asa terhadap manusia. Ternyata bagian dari kelemahan dalam beriman menjadikan manusia ini harapan dan optimisme. Tidak boleh beroptimisme kepada manusia. Anakku sukses karena dia pintar. Oh, persoalan ini selesai karena banyak yang backup. Jangan. Di antara penyebab renggangnya kita bertuhan karena optimisme, harapan-harapan kita lebih banyak kepada manusia. Dan ternyata di antara kekalahan iman, kata Nabi, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Tetapi apabila Anda butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, hilangkan putus asa dan hanya ada satu, yaitu optimisme. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.